Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sudah sangat biasa koruptor berusaha melarikan diri. Jelas sedikit koruptor yang suka rela untuk dibui. Namun sosok seperti Joko Chandra memang berbeda. Caranya melarikan diri bisa dikatakan istimewa. Bukan sekedar dibantu oleh banyak aparat Indonesia, juga sanggup mengakses elit penguasa mancanegara. Joko Chandra bukti koruptor dan politik memang akrab. Penggarongan yang didukung kuasa niscaya mantap. Mau berapa kali lagi marwah hukum jadi tertawaan? Mengapa ada yang tak kapok-kapoknya bikin kesalahan? Inilah Mata Najwa. Buron istimewa. Siapa punya Joko Chandra, saya nggak ada urusan dengan surat jalan itu kok. Itu yang bersangkutan adalah inisiatif sendiri dan kemudian dia melampaui kewenangan, tidak lapor kepada pimpinan, tidak izin. Melenggangnya Joko Chandra keluar masuk Indonesia setelah 11 tahun membuat geger. Mudahnya terpidana kasus korupsi Bank Bali yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah ini memunculkan tanda tanya mengapa begitu istimewanya para buron koruptor di negeri ini. Ada apa di balik pelarian Joko Chandra dan berderet keistimewaan yang didapatkannya? Sudah hadir malam ini di Mata Najwa, kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Simon. Selamat malam, Bu Anita. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Bonyamin. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin ke Bu Anita dulu. Bu Anita, saya langsung to the point. Anda tahu posisi klien Anda saat ini di mana? Tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Anda masih aktif berkomunikasi dengan, kapan terakhir berkomunikasi? Tadi baru aja. Baru saja berkomunikasi? Dengan izin beliau, saya di sini. Oh, Anda meminta izin klien Anda untuk bisa tampil di Mata Najwa malam Betul. ini? Dan izin itu didapatkan karenanya Anda ada di sini? Siap. Betul. Oke. Yang jelas diramai karena datang masuk ke Indonesia dan disebutkan sebetulnya sudah bolak-balik sejak 3 bulan yang lalu. Tapi yang terakhir ketika datang masuk ke Indonesia, klien Anda Joko Chandra, apakah Anda memfasilitasi kedatangan itu? Oke, baik. Ini bicaranya langsung to the point kepada pertanyaan itu dulu ya. Baik. Menjawab pertanyaan itu bahwa memfasilitasi tidak, saya sebagai lawyer Joko Chandra berkewajiban untuk mendatangkan Joko Chandra. Karena sudah 2 kali PK Joko Chandra itu ditolak oleh pengadilan negeri saat itu. Karena dengan alasan Joko Chandra harus datang sendiri memenuhi sebagai pemohon PK. Maka saya menyampaikan kepada beliau, Pak, ini sudah 2 kali tidak bisa diterima PK Bapak, Bapak harus datang. Pak Joko sebenarnya dari awal sudah mengatakan tidak akan masuk ke Indonesia, tidak mau ke Indonesia. Setelah hukum saya sudah benar semua, baru saya ingin masuk. Karena beliau memang tidak akan pernah berhenti untuk
mencari keadilan bagi dirinya untuk mengembalikan nama baik. Itu dari dulu yang dia ingin lakukan terus-menerus dan tidak pernah berubah. Lalu kedatangan dia ke Indonesia itu mungkin dipikirkan oleh beliau untuk bisa masuk ke Indonesia untuk guna memenuhi syarat PK tadi. Jadi kalau dilihat beliau berjuang apapun caranya saya nggak tahu, karena saya mempunyai hubungan antara lawyer dengan klien ya, menjaga kerahasiaan klien, tapi sepanjang koridor hukum ya, kita bicara sepanjang koridor hukum. Oke. Nah, dalam hal ini Joko Chandra itu sudah ada di Indonesia waktu menyampaikan kepada saya, Anita tolong jemput saya. Lalu saya, oh iya Pak, Bapak di mana? Di Pontianak. Apakah sebelum ada di Indonesia tidak ada pembicaraan atau tidak ada urusan yang Anda bantu sehingga bisa masuk melenggang ke Indonesia? Kalau saya hanya ditugaskan untuk menjelaskan kedudukan hukumnya ke Baris Krim saja. Kedudukan hukum loh ya. Terlepas daripada proses itu saya tidak tahu. Jadi yang persisnya Anda lakukan apa? Menjelaskan kedudukan hukum Joko Chandra. Waktu itu ke kepolisian ya. Siapa ini Ibu? Ke Baris Krim, ke Pak Prastia. Pak Prasetya. Ya, karena saya merasa Pak Prastia memang punya hubungan baik dengan Pak Joko mungkin saat itu. Jadi Anda tahu Pak Prasetya sudah punya hubungan sebelumnya dengan Pak Joko? Yang saya tahu saya dikenalkan untuk datang ke sana untuk menjelaskan. Yang mengenalkan? Ada kawan saya lagi yang mengenalkan Anda ke Pak Prasetyo, dan kemudian Anda datang dan menjelaskan tentang mengenai hukumnya. Karena itukah apakah surat perjalanan itu keluar? Sudah keluar. Sudah keluar sebelumnya? Sebelumnya sudah keluar. Bukan Anda yang mengatur sehingga surat perjalanan itu keluar? Sudah keluar. Jadi gini, pertanyaan itu sudah dijawab secara rinci oleh pihak yang berkewajiban, yaitu pihak yang berwajib ya. Dalam hari ini saya sudah di BAP dari sejak seminggu yang lalu sampai kemarin, jadi seminggu full itu saya di BAP dan sudah saya jelaskan sebagaimana pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Terhadap rincian mulai pertemuan itu sampai saya bertemu dengan Pak Pras itu setelah adanya red notice itu. Sudah dikeluarkan. Oke, baik. Karena kan ada serangkaian dokumen yang kemudian juga kita lihat beredar. Dokumennya salah satunya disampaikan oleh Maki, Pak Bonyamin. Saya ingin membahas itu satu-satu, Bu Anita. Boleh, silakan. Urusan KTP, Anda membantu mempercepat Joko Chandra mendapatkan KTP di Kelurahan Grogol Selatan? Tidak demikian. Yang benar adalah Pak Joko bilang sama saya, Anita, bisa tanya di kelurahan saya, apakah saya bisa memperpanjang KTP saya, memperpanjang KTP-nya Pak Joko. Karena KTP Pak Joko sudah berakhir di tahun 2012, kalau nggak salah ya. Oh baik Pak, saya tanya sebagai tugas saya sebagai lawyer. Jadi saya bertanya itu berarti mencari informasi ya. Saya mendatangi ke kelurahan. Anda datang ke rumah dinas Lurah Grogol Bentar dulu, Selatan. saya datang ke kelurahan dulu dong ya. Ternyata kelurahan waktu itu tutup karena WFA. Lalu beliau mengatakan kepada saya telepon. Beliau mengatakan ada saya dari rumah lagi WFA. Lalu saya datang ke tempat beliau, rumahnya nggak jauh dari kantor kelurahan. Beliau ini Lurah Grogol Selatan, ya, Asep. Ya, Pak Asep. Dekat dari kantornya. Kemudian ketika saya datang, saya bilang, Pak, ada warga Bapak namanya Joko Sugiarto Chandra. Dengan saya tunjukin foto dari WhatsApp Bapak kepada saya. Ini beliau ingin memperpanjang, ingin mengetahui apakah dia masih warga Bapak di sini. Okay. Apakah dia dapat memperpanjang KTP-nya? Tunggu Bu, kami kan mesti cek dulu kata lurah karena saya sampaikan sudah 11 tahun tidak ke Indonesia, dia tinggal di luar negeri. Lalu kemudian lurah mengatakan kepada saya cek dulu. Jadi beberapa hari kemudian lurah menyampaikan ke saya bahwa aktif KTP-nya. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak, Pak, KTP Bapak aktif. Artinya apa? Saya cuma mencari informasi itu dan menyampaikan informasi itu kepada klien saya. Dan kemudian Anda datang ke kelurahan bersama dengan klien Anda tanggal 8 Juni dan kemudian dilayani oleh Lurah Grogol Selatan dan prosesnya begitu cepat dan akhirnya keluar. Oh tidak, itu soal cepat dan sebagainya kan tadi sudah dijawab kemarin di ILC ya Pak Bonyamin tahu, kata Dukcapil itu proses yang normal. Karena ada sekian 200.000 orang itu memperoleh percepatan seperti itu, bahkan di bawah 1 jam. Kalau kami ternyata dihitung 1 jam 18 menit. Jadi menurut Anda tidak ada yang aneh dengan Tidak ada yang aneh. Dan saya juga pernah mengalami. Kalau tidak ada yang aneh, kenapa Lurah Grogol Selatannya kemudian sekarang dibebas tugaskan dan sekarang lagi dalam penyelidikan dan beberapa hari ini diperiksa di kejaksaan? Setahu saya mungkin dibebas tugaskan karena
merentet kan pertanyaan dia sebagai menjabat. Karena nggak kalau bisa. sesuai dengan prosedur tidak mungkin Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan pernyataan bahwa itu melanggar prosedur. Saya rasa kita dalam ILC kemarin Dukcapil sudah menyampaikan, bahkan saya baca juga di berita. Ya, ini informasi saya dapat karena saya konfirmasi langsung ke Pemprov DKI Jakarta. Jadi ya bersalah dan kemudian dinonaktifkan. Jadi dalam hal KTP ada pelanggaran yang dilakukan dan Anda membantu pelanggaran itu. Tidak begitu ya. Yang tadi saya katakan bahwa saya memberikan informasi kepada Pak Joko, Bapak masih aktif. Lalu saya tanya Pak Lurah, bagaimana pengurusan? Oh, kalau tinggal datang, foto, kalau sistemnya semua online, maka dengan mudah bisa menunggu. Oke, saya harus bertanya, apakah Anda memberikan imbalan ke Lurah Grogol Selatan? Tidak memberikan uang? Tidak. Oke. Baik, saya ingin minta komentar Pak Bonyamin. Sebelum kita masuk ke dokumen-dokumen yang lain, ada dokumen yang surat jalan, NCB, Interpol, NCB dan sebagainya. Kalau dari soal KTP ini sesuatu yang tidak separah yang itu atau ini awal mula dari kejanggalan yang Anda lihat? Ya sederhana, karena berdasarkan data saya itu jam 7 sudah mulai dibuka itu yang berkaitan online-nya. Ya, jadi artinya sudah disiapkan sebelum mungkin kalau beliau datangnya itu setengah 8 atau jam 8, tapi jam 7 itu sudah dipersiapkan komputer itu untuk melayani Pak Joko Chandra. Itu artinya pada posisi itu sampai pagi-pagi sudah dibuka itu berarti ini memang pelayanan khusus. Terus kedua, kesalahannya Pak Lurah itu menunggui petugas yang biasa ngurusi catatan sipil penduduk KK atau KTP, dia menunggui di situ dan berkas itu mestinya kan harus hard copy, fotokopi KK, KTP cuma ditunjukkan oleh handphone. Itu loh. Jadi 3 kesalahan itu yang sebenarnya dari sisi Pak Lurah ini sampai dicopot itu karena apapun bentuk pelayanan yang berlebihan gitu kan, sehingga dia dianggap tidak adil terhadap warga yang lain. Karena tidak ada warga yang disiapkan jam 7 pagi. Komputer ini kan kelihatan ini dibuka jam 7 pagi. Oke, baik. Tapi Anda katakan bahwa boleh itu biasa. saya balas, silakan. Karena memang Pak Joko tidak ingin ke Indonesia satu. Kedua, hari itu juga dia balik. Jadi yang isunya 3 bulan. Bagaimana sih kita ini menanggapi isu atau kita melihat kenyataannya? Itu pernyataan bahwa Kalau sudah saya 3 cuma bulan. 1,5 bulan, sekitar 1,5 bulan berada di Yang jelas Dalam pernyataan 3 bulan itu disampaikan Tidak. Jaksa Agung di rapat Antara dengar itu. pendapat dengan DPR. Yang menyampaikan Jaksa Agung loh, pejabat Republik Indonesia yang menyampaikan itu. Jadi Anda mau katakan Jaksa Agung itu berbohong atau Salah. Salah. Saya tegas mengatakan salah, nggak demikian. Karena saya tahu dia masuk, kapan saya tahu dia keluar. Ya itu masuk tanggal 8 Juni. Demi untuk tanggal 6 dia masuk ke Jakarta ya, saya nggak tahu sebelumnya karena dia ada di Pontianak. Tapi bolak-balik masuk urusan paspor Anda membantu juga tidak, Bu? Jadi gini, urusan KTP itu adalah untuk urusan untuk PK ya, yang saya bantu yang saya memang tujuannya adalah untuk PK. Kemudian dia datang lagi untuk urus paspor tanggal 20 itu, dia memang berniat untuk membuat paspor. Ya silakan aja karena saya pikir, nah justru yang saya ingin pertanyakan begini loh Mbak Naswa. Ketika saya membawa Pak Joko Chandra ke lurah tempat umum ya, tempat warga bisa kumpul ya. Oke. Lalu saya bawa ke pengadilan tempat umum di mana di situ terpublikasi apapun yang kita lakukan. Apalagi Pak Joko Chandra ini melakukan permohonan PK. Artinya website pengadilan negeri itu akan muncul. Artinya terpublikasi saat itu. Bahkan tanggal 8 ya, jadi pada saat itu saya ingat 2 jam, tidak mungkin kurang dari 2 jam. Setahu saya 2 jam, karena lama. Harus dibaca dulu, dia punya permohonan dan seterusnya sampai kemudian dia harus menandatangani permohonan PK. Lalu tanggal 11 ya, itu relas panggilan sidang sudah disampaikan kepada para pihak. Berarti jaksa menerima. Nah, di sini ya pertanyaan saya juga. Menurut saya, loh Joko Chandra kayaknya aman-aman aja. Kenapa? Tapi waktu itu proses pendaftaran PK itu di ruang PTSP atau di ruangan lain? Di PTSP. Nanti dibuka CCTV-nya kalau ada yang tidak terkonfirmasi dengan baik gimana, Bu? Ya, jadi kan ke TSP kita ngurus dulu. Boleh ya, artinya penandatangan proses itu di PTSP atau sampai di ruangan lain? Itu aja pertanyaannya. PTPSP pertama kali Pak. Ya. Lalu masuk ke ruangan panitra untuk tanda tangan. Sampai naik lantai kedua enggak? Untuk tanda tangan. Nah, ya, lantai 2. Panitra memang harus kan panitra. Itu loh yang selama ini belum terungkap naik ke lantai 2 ini. Ada apa di lantai 2? Ya artinya pelayanan di depan atau di ini? Oh, ini pelayanan ada tetap pelayanan. Lah iya, tanda cukup tangan. di situ, nunggu di situ. Saya ini pra peradilan hampir sebulan sekali
dan nunggunya di situ nanti diurus ke yang masuk itu baru saya nerima lagi. Gitu loh. Anda mau mengatakan bahwa di pengadilan pun ada Ada keistimewaan yang diberikan? keistimewaan karena ini tadi Bagaimana, naik Bu lantai Anita? 2. Menurut saya sih nggak istimewa, biasa aja menurut saya ya. Silakan Anda ketawa, tapi menurut saya itu hal yang biasa. Oke. Yang kita harus break, tapi saya ingin tanya. Jadi urusan paspor Anda tidak membantu? Tidak, artinya gini, memberikan informasi saja. Jadi waktu itu Pak Joko bilang saya ingin mengurus paspor. Oke, data-data dia kasih ke saya, terus kemudian saya tunjukin, oh ya Pak, Bapak tinggal nanti dimasukin dulu datanya, karena itu harus proses seminggu. Jadi prosesnya seminggu. Jadi kemudian beliau dapat barcode. Barcode itu kan hak dia untuk datang sendiri untuk melakukan foto dan interview. Oke. Saya ingin bertanya ini. Jadi Anda tadi mengatakan Anda berhubungan dengan Brigjen Prasetyo sebelum surat jalan itu keluar. Setelah oh ya betul. Jadi setelah red notice keluar. Saya taunya ada red notice. Setelah red notice keluar, baru kemudian Anda berhubungan dengan Brigjen Prasetyo. Yang jelas sekarang Brigjen Prasetyo sudah dibebas tugaskan dan sedang dalam penyelidikan. Dan salah satu yang dikatakan adalah oleh kepolisian, Brigjen Prasetyo sempat berpergian bersama. Betul. Dengan Joko Chandra. Itu juga Anda ketahui? Tahu, bersama saya kan? Bersama dengan Anda. Betul. Itu kita akan dengarkan dan kita akan bahas. Dan kemudian saya nanti akan tanya, apakah Anda memberikan uang ke Brigjen Prasetyo? Silakan. Setelah pariwara, kita dengarkan dulu yang ini. Pemeriksaan awal kita dapatkan sesuai dengan surat izinnya memang demikian. Yang bersangkutan membuat surat izin sendiri menuju Pontianak. Info yang kita dapatkan yang bersangkutan langsung dalam satu pesawat dengan DPO Joko Chandra, dan ini yang masih kita ke depan akan laksanakan pendalaman, karena memang sampai hari ini kami sudah cross check ke Propam maupun ke Pusdokes, yang bersangkutan masih belum bisa kita periksa, masih dalam perawatan di rumah sakit. Anda masih menyaksikan Mata Najwa, buruan istimewa. Saya bersama dengan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan koordinator Maki, Bonyamin Saiman. Saya ingin ke Anda lagi, Bu Anita. Jadi Anda mengiyakan bahwa sempat bepergian bersama dengan Brigjen Polisi Prasetyo, betul, bersama dengan klien Anda Joko Chandra. Ya. Perjalanan ke Pontianak. Betul. Waktu itu pada tanggal 6, karena itu sebenarnya tidak dalam rencana menjemput ya. Jadi Pak Joko itu sudah memang terundang ke Jakarta karena kan kondisi Covid ini kan ada banyak peraturannya ya. Sehingga Pak Joko itu akan datang ke Indonesia dalam rangka RUPS luar biasa ya, oleh perusahaan-perusahaan dia. Saya bilang, iya Pak, itu sudah cukup dengan surat jalan Bapak itu bisa masuk. Nah, terkendalanya lagi adalah ketika harus masuk Jakarta, ada PSBB. PSBB itu mengharuskan adanya tes COVID ya. Sehingga waktu itu Pak Joko minta tolong saya, Nita tolong bisa cari enggak di rumah sakit mana di Pontianak untuk tes COVID ya. Baik Pak, saya coba cari tahu. Nah waktu itu yang diurus adalah sebenarnya tes COVID-nya. Jadi saya lihat, saya sampaikan waktu mau tes COVID, saya sempat bicara karena kita sudah sering, karena kebetulan saya ada hubungan kerjaan juga dengan Pak Prasetyo. Setelah saya kenalan itu, ada 2 kerjaan saya yang terkait dengan pekerjaan saya dengan Pak Setia di luar Pak Joko Chandra. Klien Anda yang lain? Klien yang lain. Diberikan surat jalan juga? Oh, lain lagi, ini urusan lain. Tidak urusan dengan surat jalan, dia di Jakarta kok. Ya, tapi membantu untuk urusan klien Anda yang lain? Bukan, kebetulan dia dibawa, dia Karowas PNS. Nah ini kebetulan ada permasalahan di dalam hal ini yang kemudian berhubungan dengan beliau. Apa jadi itu terkait dengan yang OJK itu? Ya betul. OJK berkaitan dengan Pak Joko Chandra juga enggak? Berkaitan dengan ini perusahaannya Pak Joko Chandra ya, kan? Mulia Group. Nah itu loh, buka aja Bu, jadi ya, apa-apa. biar enggak seakan-akan urusan lain. Bagaimana Pak Bonyamin? Apa yang Anda ketahui soal ini?
Nah, artinya ini kan Bu Anita ini juga ngurusi perkara-perkara Pak Joko yang lain, termasuk perkara perdata nomor 373 di Pengadilan Jakarta Selatan. Sudah saya cek itu perusahaan yang berkaitan dengan sewa menyewa Gedung Mulia 1 oleh OJK. Betul. Itu loh, jadi banyak yang diurusi Bu Anita ini. Iya, saya lawyernya memang hubungan saya sama Iya, klien itu. dong Ya, ya. ya, lah, ya, Jangan itu. disalahin dong loh. Enggak Nah, lah, emang enggak, salah Bu. saya, Pak. Oke. Namanya kita punya hubungan Ya, antara nah, klien makanya dengan dalam proses itu tapi ternyata ingat urusan ya, dengan Pak Prasetyo segala macam tadi kan ya urusan itu juga. OJK, iya. Nah, Jadi berarti jadi Pak Prasetyo bukan satu hanya aja. mengeluarkan surat jalan, tapi juga ada urusan-urusan lain berkait dengan kasus ini. Nah, saya ingin kembali ke sana. Jenderal Bintang 1 bepergian bersama Anda dan Joko Chandra naik pesawat ke Pontianak mendampingi untuk urusan apa, Bu? OJK. OJK? Ya. Apa urusannya Jenderal Bintang 1 ini mendampingi Dia OJK? membawai. Dia Karowaras memang membawai PNS. Dan dia datang bersama dengan Joko Chandra? Jadi gini, jadi setelah itu memang selama ini mereka mungkin sudah kenalan, hubungan baik ya, saya nggak tahu. Tapi bertemunya ketika di Pontianak, jadi dalam rangka untuk urus OJK ini. Jadi gini Nana, itu ada urusan sengkarut antara OJK dan Pak Joko Chandra soal menyewa Gedung Mulia. Yang sebenarnya ada proses-proses yang pembayaran belum ditempati dan kemudian ada temuan BPK dan itu nanti bisa berproses menjadi dugaan korupsi karena harganya dianggap terlalu tinggi, OJK menjadi ragu untuk menempati. Jadi ini proses-proses yang juga ada panjang. Itu yang mengada-ngada aja deh, Iya. Pak Bonyamin cari-cari cerita deh. Loh, Nggak memang begitu. ada kan pemberitaan temuan BPK enggak itu sewa enggak ditempati? Tapi bukan kesalahan dari Joko Chandra, kan kesalahan dari OJK. Loh iya, bukan itulah ini proses yang OJK ini gugat beneran atau gugat pura-pura saya belum tahu, itu masih saya dalami. Oke, tetapi Gitu loh. yang jelas ada keterlibatan Brigjen Prasetyo di sana. Ya, untuk pengurusan ini bahwa dia memang itu bagiannya. Jadi keberangkatan itu mendadak sebenarnya tidak ada Berarti direncanakan. OJK itu dilaporkan ke Barreskrim atau apa, Bu? Oh, Berkaitan sewa menyewa itu kok, Pak? rencananya itu. Nah, itu lagi tambah lagi. Enggak, itu Baik, baru wacana ya. Jadi sebenarnya kami itu tujuan tadi semula adalah mengurus COVID ya. Jadi Lalu- kapan ini persisnya bepergian bersama? Tanggal 6. Tanggal 6. Ya, itu mendadak karena Apakah itu Pak kali Pras, pertama atau sebelumnya sudah sering bepergian bersama dengan Brigjen itu Polisi Prasetyo? saya yakinkan Pak Joko Chandra hanya tanggal itulah datang ke Indonesia. Jadi kalau ada pembicaraan dari kejaksaan setelah apalagi tadi Pak Bonyamin bilang sudah 1,5 bulan, itu Ya, buat rentangnya saya 6 sampai tanggal 6 dan sebelumnya jangan membuat, tanda tangan tanggal berapa, Bu? jangan membuat Tanda tangan cerita surat kuasa karangan. berapa, Bu? Oh, itu kan tahun lalu. Bukan yang tanda tangan PK. PK itu 8 Januari. 8 Juni. Nggak ada, Bu. Di memori PK-nya tertulis di situ bukan 8 Juni, Bu. Berapa? Anda yang punya. 8 Juni. Ah, Kok lebih tahu Anda? Ya. Saya Oke. punya memori PK-nya. Oke, oke. Tertulis di memori PK bahwa surat kuasa tertanggal berapa. Itu bukan tanggal 8 Juni, Bu. Oh, Dicek lagi deh. silakan. Cek Kalau di lagi. kami 8 Juni, mungkin versinya yang punya Pak Bonyamin. Ya. Oke, soal surat perjalanan yang dikeluarkan oleh Brigjen Prasetyo, itu Anda tidak merasa janggal begitu? Kenapa bisa ada surat perjalanan keluar mengatasnamakan klien Anda sebagai konsultan Barreskrim, kemudian tes COVID dilakukan di Kata sana saat dan sebagainya? itu saya pikir memang standar daripada Pak Pres. Ini kan institusi besar ya. Masa saya harus ragu dengan yang dikeluarkan oleh beliau? Menurut saya beliau Bukan ragu, jenderal. tapi apakah itu justru rekayasa yang diatur oleh Anda dan tim? Nggak ada. Saya nggak merasa diatur karena waktu itu Pak Pras bilang, ya udah kita punya standar surat jalan. Surat jalan yang menunjuk sebagai konsultan Kabar Reskrim kantornya di sana? Saya Itu sebenarnya tidak aneh menurut Anda advokat sudah berpuluh-puluh tahun Iya, jadi maksud advokat, saya- tidak jadi- aneh klien Anda yang masih Saya notabene tanya, buron saya tiba-tiba menanya, jadi konsultan tunggu Kabar dulu, Reskrim? saya tanya dulu ini, kenapa kok ada konsultan, terus ada Trunojoyo? Oh, nggak apa-apa Bu, ini standar kami. Oh, itu saya sudah tanyakan. Mudah-mudahan ada di antara saat saya bicara sama Pak Pras itu ada, karena Mundar Mandir tuh stafnya ya. Saya terus terang kalau ditanya sama siapa aja yang bicara itu, saya nggak ingat. Tapi yakin ada bolak-balik Mundar Mandir stafnya dan itu saya tanyakan. Itu yang jelas itu bukan standar karena kalau standar tidak akan dicopot dari posisi dan jabatannya sekarang Brigjen Prasetyo. Saya karena corona itu pernah minta tolong teman saya polisi tingkat level bawah sekali gitu. Mbok tolong saya dibuatkan surat keterangan bahwa saya itu lawyer wilayahnya Indonesia gitu. Meskipun saya bukan advokat loh ya, tapi punya kantor lawyer gitu. Nah,
pada posisi itu saya minta, tapi selevel bawah itu, wah untuk sipil nggak bisa, ini bisa dicopot jabatan saya. Itu aja sederhana. Dari sisi itu aja nggak mungkin polisi memberikan surat jalan untuk orang sipil itu bagi saya sudah ideologi bahasanya gitu. Bukan sekedar boleh tidak boleh, pasti tidak boleh itu. Dan itu apalagi gitu kan. Korwas PPNS ini surat jalan kalau toh zaman dulu masih boleh, itu adalah untuk PPNS misalnya kehutanan, mau jalan ke Kalimantan supaya tidak benturan dengan polisi sana, maka dibuat surat jalan itu. Jadi setidaknya untuk PPNS, bukan orang sipil kayak bahkan kemudian ditambahi konsultan Bareskrim kantornya Joko Chandra adalah di Trunojoyo 3. Itu udah menurut saya udah tolong dalam posisi ini jangan tega lah gitu. Bahasa saya sekali lagi, sebenarnya saya itu kan ketika menemukan surat jalan itu juga nggak begitu tega untuk mengungkap. Itu sampai saya itu ke tempatnya lahirnya Pak Firly itu di Lontar Batu Raja di sana ngadem itu untuk memastikan apakah saya harus buka atau tidak itu. Karena betapa surat jalan ini suatu yang tidak mungkin akan keluar dalam sistem pemerintahan kita, kepolisian kita untuk surat jalan itu. Saya pernah jadi menwa di waktu di kampus, pernah jadi demonstran ditangkap, bagaimana pernah juga waktu baru awal tahun 93 sudah ditangkap itu, bagaimana bentuk format polisi sudah tahu, apalagi kemudian saya memang fakultas hukum. Jadi sangat tidak layak itu surat tugas itu, surat jalan itu gitu loh, diterbitkan oleh seorang kepolisian dan apapun punya masalah hukum. Soal red notice, hapus dan lain sebagainya, bagi saya itu no problem aja. Tapi apapun, bahwa semua orang Indonesia dan penegak hukum tahu bahwa ini adalah seorang yang belum pernah dieksekusi dan masih menimbulkan masalah. Tiba-tiba dikasih surat jalan. Betapa rasanya bagi saya yang mungkin memahami dunia dunia permainan kantor lawyer segala macam, tapi ketika surat jalan saya yakin ini rekor baru pertama kali ada di Indonesia. Bu Anita mau menanggapi? Buat saya bukan kapasitas saya untuk menanggapi, kan itu institusi ya. Dia yang punya kewenangan. Tapi Anda berani memberikan penegasan, Anda tidak tahu, tidak terlibat sama sekali dari keluarnya surat. Yakin, tidak. Tidak tahu? Anda tidak meminta Brigjen Prasetyo untuk mengeluarkan surat itu? Pak Jok, jadi gini, awalnya kan cuma COVID, yang diminta COVID. Jadi COVID itu Pak Joko minta apakah ada anggota yang kenal di daerah Pontianak untuk bisa membantu Bentar dulu, surat COVID itu dibuat di Pontianak atau dulu Pak, sebentar dulu, asal muasalnya dulu dong ya. Jadi kemudian ada inisiatif Pak Joko, Pak Prasetyo itu inisiatif dia, mungkin dia ingin menolong ke Pak Joko. Jadi, artinya surat COVID itu kan dibuat di dulu, Pak. Jakarta kan? Dengar dulu, saya jelasin dulu ya. Jadi permintaan itu Pak Joko kepada saya, Anita tolong dong cari tahu di mana saya bisa tes COVID di Pontianak. Saya bisa tes COVID ya. Saya tidak ingin juga memojokkan Pak Pras karena dia sudah mungkin dia tujuannya membantu dengan niat baik ya. Lalu kita tunggu, saya bilang nanti saya tanya Pak Pras siapa tahu, karena saya nggak kenal Pontianak Pak. Mungkin Pak Pras punya anggota di sana yang bisa temenin Bapak nunjukin di mana tes COVID. Lalu Pak Joko, tolong tanyain ke Pak Pras. Saya tanya Pak Pras, apakah ada anggota yang kenal yang bisa ditemenin Bapak atau tunjukin Bapak? Mungkin gini loh Bu, waktunya durasinya pendek. Langsung aja surat COVID itu dibuatkan di mana? Asal dulu Pak, nggak bisa juga dong. Terlalu panjang lah Bu. Bukan gitu. Kalau Anda to the point ke situ kan nggak bisa. Surat COVID-nya itu dibuatkan di Jakarta atau di Pontianak dan orangnya di Jakarta kan? Iya, karena dibuat di Jakarta kan? Iya, dan Pak Joko Chandra tidak hadir pada waktu dites COVID kan? Ya, Anda nggak usah bahas lah, udah pasti begitu kok. Lah iya udah gitu tadi. Anda udah baca kok. Ini jangan mencerca seperti itu ya. Jadi Anda itu sudah tahu, bukan anak kecil untuk baca, hanya untuk memojokkan saya, untuk memojokkan enggak bisa dong. Anda kan udah baca, jadi udah bisa tahu. Baik. Jadi saya coba ngasih tahu, ini ada muasal. Sebetulnya gitu pertanyaan saya di awal sederhana, apakah memang ini inisiatif pribadi seorang Brigjen Polisi di Kabareskrim atau ini karena diminta oleh Joko Chandra dan Anda meneruskan permintaan klien Anda supaya keluar? Awalnya sih tidak, ya karena dia tadi cuma minta tes COVID, minta ditemenin. Lalu inisiatif beliau untuk membuatkan tes COVID. Dan surat perjalanannya inisiatif dari? Jadi gini, udah sekalian aja kan, mungkin dia inisiatif dia juga sebenarnya. Jadi inisiatif dari Brigjen Paul Prasetyo, bukan permintaan Anda? Sempat ada beredar capturean percakapan
Boleh, silakan. ramai di Apa? media sosial. Apa itu isinya? Di situ disebutkan bahwa ada sejumlah fee yang Anda berikan, Anda mintakan dan untuk diberikan dibagi-bagi ke sekelompok institusi. Saya tanya Apakah sekarang. itu betul atau tidak, Ibu? Tidak betul. Sekarang saya tanya, apakah Mbak Naswa baca secara benar kata-kata itu? Baca nggak? Saya Jangan bertanya cuma sekarang. nggak, karena kata-kata itu Pertanyaannya simpel, apakah ya Anda meminta fee ke klien Anda untuk membayar sejumlah Tidak. oknum Tidak. aparat Tidak. untuk Tidak. melancarkan urusan tidak klien demikian, Anda? tidak demikian. Oke. Itu adalah legal fee saya. Jadi saya mengatakan Pak Joko tolong membayar legal fee saya yang sudah mengikutkan tim AKP. AKP itu adalah Anita Kolopaking and Partner. Jadi ini kalau diplesetin semua nih, diplesetin ya. Oke. Saya nggak tahu kalau Anda bisa baca, Pak Bunyamin bisa baca, ada kata-kata di situ nggak untuk siapa? Baik. Saya Itu urusan legal itu fee. tutup mulut loh Bu Anita, Oh, enggak. urusan honor, urusan saya enggak pernah ngomong loh. Tapi maksud Oke. saya tolong dibaca. Jadi jangan disetting Saya tidak untuk pernah- memojokkan. tidak bagi-bagi. Bu Anita, Saya kalau nggak pernah. kalau misalnya tidak ada uang Tidak yang ada uang. bertukar, Tidak ada. berarti apa yang didapatkan oleh oknum polisi ini? Saya Kenapa tidak tahu. rela mempertaruhkan kredibilitas, mempertaruhkan karir untuk mengeluarkan surat jalan yang jelas palsu, untuk mendampingi seseorang yang masih dinyatakan buron untuk pergi, dapat apa dia kalau tidak dapat uang? Saya nggak tahu ya dari hal itu. Karena tadi saya sudah ketemu sama Pak Pras, sudah ada cancellation, sudah ada. Jadi saya sudah tahu kalau mereka sudah berhubungan. Saya cuma melihat Pak Pras pernah ngomong gini sama saya, kasihan tuh orang tua udah 70 tahun masuk Indonesia, apalagi terus terang memang saya merasa ini ada kezoliman kepada Pak Joko Chandra ya, sehingga ini perlu dilindungi nih. Saya merasa malah kalau perlu seandainya Pak Joko Chandra meminta kepada saya, Nita tolong tugaskan, saya minta perlindungan. Karena terus terang saya sudah capek nih, sekian tahun saya mengalami posisi yang tidak baik dalam hidup saya. Jadi sebenarnya kezoliman ini yang saya katakan kepada beliau. Sehingga sebenarnya inilah yang perlu Pak Joko sebenarnya harus bicara, tapi Pak Joko tidak mau bicarakan. Tadi Anda sendiri yang bilang, saya cuma mentugaskan, oke kita coba Pak, kembalikan aja hak Bapak melalui PK. Oke. Nah, jadi itulah upaya saya mengembalikan hak Bapak melalui PK. Mohon maaf Bu Anita, ini mungkin tanya saya kalau boleh boleh loh ya, kalau enggak boleh ya udah enggak tanya. Sebenarnya kenalnya Pak Joko Chandra dengan Prasetyo itu kenal duluan mana dengan artinya kenalnya Pak Joko Chandra ini dengan Prasetyo lewat Bu Anita atau bahkan kenal lebih duluan? Kenal lebih duluan. Oh. Tapi pertemuannya baru di Pontianak. Loh ya betul, tapi artinya lebih duluan Pak Joko Chandra kenal Pak Prasetyo dibandingkan dengan Bu Anita. Betul. Oke. Clear? Ya. Ya. Anda mau mengatakan apa? Bahwa Enggak boleh. Udah, hanya bukan sebagai penghubung karena sudah kenal lebih dulu. Artinya Itu kan saya sejak awal itu sebenarnya saya bahkan mengistilahkan, mohon maaf Bu Anita, mengistilahkan ular kecil naga gitu kan. Bu Anita itu pada level ular kecil aja sebenarnya. Saya juga nggak ular Pak, enak Ya, aja. maksudnya bagian enggak, kalau ayam aja lah, Jangan ayam dong. anak sama ayam jago gitu. Jadi artinya Bu Udah Anita itu manusia hanya manusia aja disebutnya Pak. Jangan ya udah jangan bagian kecil umpamakan aja, yang bagian binatang dong. kecil. Ada bagian besar buktinya. Ini tadi ternyata Pak Prasetyo kenalnya lebih duluan dengan Pak Joko Chandra, gitu loh. Bu Anita belakangan, gitu loh. Jadi Silakan Anda. Jangan memojokkan saya kan. Oh, enggak, justru itu mana pernah saya menyebutkan orang tadi malam ILC misalnya, oh itu pengacara. Oh enggak, Bu Anita itu bagian kecil aja, kan begitu saya. Tapi bagian kecil memang binatang Pak. Jadi menurut Anda ada Profesional loh Pak, saya menjalankan profesional. Iya, ini kan perumpamaan Bu Anita. Oke. Mana? Oke. Kita akan break. Sudah berapa lama Bu jadi kuasa hukum Pak Joko Chandra? Dari tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu jadi kuasa hukum Pak Joko Iya. Chandra. Oke, baik. Kita akan kembali setelah pariwara karena setelah ini saya juga akan menghadirkan sejumlah narasumber yang lain. Akan hadir Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan juga mantan Kepala BIN Sutioso, dan akan hadir juga Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S. Langkun. Kita akan kembali setelah pariwara, kita akan bahas buron istimewa sesaat lagi.
Siapa-siapa di balik drama pelarian Joko Chandra dan bagaimana relasi kuasa yang memuluskan langkah buron korupsi? Bergabung bersama saya di Mata Najwa, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, mantan Jaksa Agung HM Prasetyo, mantan Kepala BIN Sutioso, dan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S. Langkun. Selamat malam Pak Aziz. Selamat malam. Selamat malam Pak Tama. Selamat malam. Selamat malam Pak Pras. Ya. Bang Yos, selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya ingin ke Wakil Ketua DPR dulu yang tadi juga tentunya menyimak perbincangan saya dan Mbak Anita dan Pak Bonyamin. Apa kejanggalan yang Anda tangkap? Kejanggalannya yang pertama saya ingin menggunakan dalam kesempatan ini menanggapi laporan Pak Bonyamin ke saya dulu. Oh, Anda mau langsung bagian itu? Ya. Tadinya mau saya simpan dulu, tapi kalau Anda mau langsung konfrontir silakan. Kalau begitu saya kasih konteks. Yang jelas orang yang paling ujung sana, sengaja saya pisahkan ada ICW di tengahnya, karena Bang Bonyamin melaporkan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ke MKD karena disebutkan sengaja tidak mengizinkan rapat dengar pendapat Komisi 3. Silakan ditanggapi. Ya, pertama terima kasih Mbak Najwa, seluruh pembicara pada malam hari ini dan pemirsa televisi. Pertama saya ingin menanggapi laporan Pak Bonyamin berkenaan dengan laporan ke MKD. Saya mengucapkan terima kasih Pak Bonyamin dan mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Ya, saya ingin menjelaskan fakta yang sebenarnya. Tentu dalam filosofi hukum saya sebagai pintu di dalam Korpolkam, yaitu menegakkan aturan-aturan yang ada dalam memberikan suatu kepastian hukum. Itu saya dapat kabar dan saya cek surat dari Pak Herman Heri tanggal 14 Juli. Mbak Najwa, itu ditujukan kepada Ketua DPR. Boleh saya lihat, Bang? Boleh, silakan. Kemudian tanggal 15 itu kami melakukan rapat konsultasi mengganti Bamus. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyambut masa reses. Tanggal 16 adalah penutupan masa sidang. Di dalam tanggal 15 rapat konsultasi pengganti Bamus, itu di salah satunya itu rujukannya di dalam peraturan tata tertib DPR pasal 1 dan pasal 52 itu menegaskan bahwa di setiap masa reses anggota dewan itu harus melakukan aspirasi dari masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, sehingga beliau-beliau itu harus turun ke masyarakat. Di dalam pasal ini, kemudian dalam tatib ini diwajibkan bahwa sebagai pimpinan DPR kita berlima rapat itu di dalam masa reses berdasarkan tatib kita tidak boleh mengizinkan komisi 1 sampai 11 itu melakukan rapat-rapat. Yang sifatnya rapat pengawasan dengan mitra kerja. Tapi harus melakukan kunjungan lapangan, turun ke lapangan untuk mengambil aspirasi, mengambil data, kemudian data itu silakan nanti dibawa di dalam rapat sidang. Jadi karena alasan itu... Tar, itu belum Najwa, sebentar. Pelan-pelan, alon-alon. Gitu. Di dalam rapat itu kemudian, di dalam rapat konsultasi diputuskan, di dalam butir 3E, yang saya udah kirim sama Mbak Najwa, saya kirim sama teman-teman, bahwa pasal 3E, AKD diperbolehkan melakukan rapat-rapat kerja dengan mitra kerja pada masa reses hanya dalam rangka mempercepat penyelesaian RUU dan tidak diperbolehkan melakukan rapat-rapat dalam rangka pengawasan. Ini Mbak Najwa. Ini clear ini semuanya nih. Nah kemudian tanggal 16 Juli saya baru dapat disposisi dari Bu Puan. 16 Juli. Tanggalnya ini Mbak. Ya, di atas. Clear. Ya toh? Di sini Mbak Puan memperbolehkan? Mana? Coba tolong Mbak. Saya bertanya, itu nada tanya. Memperbolehkan apa tidak? Tolong Mbak Najwa baca sendiri. Contrengannya Bu Puan. Tindak lanjuti sesuai mekanisme. Ya. Mekanisme apa maksudnya Mbak Najwa? Saya bukan anggota DPR. Ya, tapi Mbak Najwa punya latar belakang pendidikan yang cukup untuk mengerti bacaan ini. Saya sudah mengundang Anda supaya Anda bisa menjelaskan. Jadi tindak lanjut mekanismenya apa? Mekanismenya tatib, undang-undang. Tatib, Jadi sehingga sebentar dulu. Bang Aziz, saya cuma mau intinya Anda mau bilang keputusan yang Anda keluarkan itu semuanya sudah sesuai mekanisme. Saya enggak mau bilang begitu. Saya mau ini clear dulu. Sehingga pada saat saya menerima surat Pak Herman Heri, saya menyampaikan kepada Kabak. Tolong Anda baca tatib pasal 1, pasal 252, baca. Dan ini sudah ada keputusan Bamus. Clear, saya bilang. Saya bilang lakukan kunjungan lapangan. Nah, setelah itu nanti dalam masa reses ini bisa Anda lakukan kunjungan lapangan. Silakan kunjungan lapangan ke Propam, ke Iriwasum, ke Kejaksaan, tapi ke bukan RDP.
tidak dalam rapat-rapat sidang di DPR. Karena itu sesuai dengan mekanisme yang sudah Mekanisme diatur. tadi. Nah. Berarti pelaporan Bang Bonyamin melaporkan Wakil Ketua DPR yang saat ini duduk di samping saya, itu menurut Anda itu Anda melaporkan atas dasar apa? Setelah mendengar penjelasan ini. Kalimatnya kan begitu. Jadi gini Mbak, mungkin dia punya asumsi ya, karena melihat Joko Chandra ini kan terkenal banyak akal, banyak koneksi, dan banyak uang. Mungkin begitulah kira-kira. Gimana Mas Benjamin? Enggak, Nggak, gitu, Pak. jangan kira-kira Pak Pras. Ini masalah hukum harus sesuai fakta, aturan. Nah dan ini kan mekanisme. soalnya itu sudah, belum sudah melaporkan kepada mana Barreskrim ya, atau MKD. MKD. Ini urusan MKD, Ya. ini kan saya Kenapa sampai melapor ke dilaporkan? Komisi 3. Udah clear itu bahwa saya dijanjikan akan rapat segera dan akan minta izin kepada pimpinan. Yang menjanjikan siapa? Ya Herman Heri, Pak Suding, Pokoknya pimpinan dan Komisi Pak 3. Arsusani di situ waktu saya Tapi datang. ketika masa reses kan tidak mungkin ada kegiatan seperti itu. Tapi ini kan kalau kalimat dilarang dalam sistem PT UN kita pun menjadi boleh kalau diizinkan. Saya hanya minta itu sebenarnya goalnya, gitu loh. Karena kalau menunggu berarti melanggar terlalu- dong itu. Ya? Berarti melanggar itu. Loh, kalau diizinkan juga tidak melanggar, Pak. Kalau konsep seperti ternak ayam nggak boleh di kampung. Tapi Kenapa kalau harus diizinkan boleh. kenapa menurut Anda penting DPR perlu menggelar rapat pendapat di saat reses? Apa pentingnya? Kan sekali lagi selalu perdebatan bahwa Dukcapil ngomong saya sudah benar. Terus imigrasi ngomong saya sudah benar. Dan juga berkaitan dengan kepolisian ngomong sudah benar, NCB Interpol. Ini selalu akan bicara begitu dan saya hanya satu-satunya melihat itu, selain ombudsman itu kan masih lama, ke Komisi 3 DPR untuk rapat dengar pendapat bersama, untuk dikonfirmasikan. Bahasa kutipnya kalau Pak Aziz Samsudin dulu dikonfrontasi lah antar masing-masing ini biar tidak saling lempar tanggung jawab. Dengan itu apa? Sehingga jejak-jejak Joko Chandra segera diketahui, kalau memang bisa ada tindakan-tindakan berikutnya segera didorong untuk segera menangkap. Oke. Jadi kan istilah dalam hukum itu segera mengetahui jejak-jejaknya. Tapi sampai sejauh melapor ke MKD? Biasa dugaan menghalangi bagi saya kan kenapa sih Pak tidak diizinkan gitu loh. Kalau kalimat melanggar kan ada diskresi gitu loh. Ini tata tertib, undang-undang aja ada diskresi. Nah, itu loh maksud saya. Anda meminta diskresi. Apakah menurut Anda Bang Aziz kasus Joko Chandra ini tidak sebegitu penting untuk diberikan diskresi? Loh, saya bertanya ke Bang menyatakan- Aziz. Bukan saya kan ini yang jawab. Saya bertanya ke Bang Aziz, Oh, iya. kalau tadi diminta ada diskresi, walaupun mungkin aturannya seperti ini, tetapi karena kasus ini begitu heboh, begitu mengguncang dan perlu segera ditelusuri, tidak perlu ada diskresi. Tadi kan saya sampaikan dalam forum ini bahwa untuk mencari, mengejar, mengkonfrontir itu bisa dilakukan dengan kunjungan lapangan, perorangan. Susah Pak Tar Aziz, dulu, karena Pak. datang ke tempat itu berarti ke polisi. Kan ngundang jaksa juga nggak mungkin, ngundang imigrasi nggak mungkin. Pak, Jadi begini loh, menjadi begini, seperti Pak roadshow Bonyamin. begitu Pak. Anda jangan berpikir dengan pola pikir Anda dengan menabrak hukum dengan istilahnya itu hanya melakukan diskresi. Tidak bisa. Hak diskresi itu hanya ada di hakim untuk melakukan dalam enggak memutuskan. lah. Dalam hal ini kami bilang silakan Anda melakukan kunjungan lapangan. Tapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa fakta tuduhan Anda, praduga Anda melaporkan saya ke MKD, Ya. itu tuh punya konsekuensinya. Oh iya, Ya, kan jadi- laporan-laporan ke MKD banyak, dan Ya, Pak Aziz bukan dilaporkan oleh saya aja kan ke MKD? Dalam hal ini saya hanya menegaskan, Ya. saya hanya minta kepada Anda, dengan saya memberikan keterangan ini pada malam hari ini, jelas dan clear, saya hanya minta kepada yang terhormat Saudara Bonyamin. Anda, Yang terhormat juga Pak Aziz. ya, untuk berpikir ulang, Ya. dan saya hanya minta, kalau ini Anda ingin clear kita sama kita, Anda cabut itu laporan. Yo, Kalau tidak, yang penting bagi Nggak, saya gini loh nggak, Pak, nggak. ujungnya Beri saya- RDP-nya itu loh. Pak, tadi saya sampaikan, yang namanya RDP itu nanti di dalam masa sidang bisa dilakukan. Masih Saya lama kan? kasih 14 Agustus. 14 Agustus kan itu nanti rangkaian 17 Agustus susah untuk rapat-rapat dengar pendapat. Kan ada rapat paripurna. Bapak bilang susah, emang Bapak anggota Dewan? Ya enggak, ini Loh, kan makanya yang bilang biasanya susah bukan rapat paripurna untuk 17 Agustusan Begini, kan. Pak, saya hanya menyampaikan, Oke. silakan Bapak berpikir. Saya hanya mendoakan Bapak dapat hidayah. Amin. Saya sudah menjelaskan fakta hukum, kenapa sikap kami, Oke. dan ini sudah Dan merupakan begini ya, rapat mungkin konsultasi saya pimpinan. tengahin deh. Oke, Saya oke. tengahin Mas Gimana, Pak? sebentar ya. Yang mendiskresi itu sejauh memang belum ada aturan yang mengaturnya. Sementara di MD3 sudah tentukan itu. Sudah ada, Pak. Bahwa ketika reses itu tidak mungkin mengadakan kegiatan yang sifatnya itu eksternal.
Nah, saya pikir supaya Pak Bunyamin. Iya betul Pak, Oke. tapi ini kan saya dijanjikan Kalau oleh tidak ada Ketua peraturannya, Pak Herman Heri baru akan Baik. kita kita bisa izin bikin gitu loh. Baik, baik. Saya hanya berharap diizinkan gitu loh Pak. Oke, jadi Anda berharap itu ditarik. Kalau apakah Anda akan menarik? Loh, apapun kan saya sudah melaporkan. Ini kan dugaan gitu loh. Saya pada posisi itu gitu loh. Oke, pertanyaannya apakah akan menarik, Bang? Ya kita pikirkan besok. Dipikirkan besok. Ya. Karena MKD itu konveksinya cukup berat untuk anggota dewan. Sanksinya Enggak Pak Aziz ini kalau boleh jujur juga pernah dilaporkan yang lain dan tidak terbukti. Ya, tapi Selesai kan- bagi Pak Aziz Samsudin juga. Ini kan proses saya mengadu. Iya, iya. Oke, Gitu oke, loh. oke. Oke. Kita harus break sekarang Ya. karena itu tadi kejanggalan-kejanggalan dan terutama saya tahu ada cerita yang sangat menarik dari mantan Jaksa Agung Prasetyo soal Joko Chandra. Lobi-lobi yang dilakukan tingkat tinggi. Bahkan Jaksa Agung Malaysia ketika itu sempat melobi Jaksa Agung kita ketika itu Pak Prasetyo untuk meloloskan Joko Chandra. Seperti apa ceritanya? Di Mata Najwa sesaat lagi. Yang kedua nih, penting nih, pemidanaan terhadap para pejabat dan pegawai yang telah nyata-nyata dan nanti diketahui nanti memberikan bantuan dan ikut melakukan langkah-langkah koruptif dalam kasus Joko Chandra ini. Masyarakat tidak ingin ini mengalir terus lewat begitu aja. Hari ini tadi sudah ada satu yang ditingkatkan ke penyidikan. Nanti akan berlanjut ke pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai Polri yang lain. Kalau ada yang terlibat di situ, tindakan disiplin, penjatuhan sanksi disiplin, administratif segera dijatuhkan, lalu dilanjutkan ke pidananya. Ya. Untuk si para ini, Pak. Ya, itu pernyataan terakhir dari Mahfud MD, Menko Polhukam, soal pentingnya untuk melanjutkan berbagai kejanggalan yang terjadi di tubuh kepolisian, khususnya di Kabareskrim terkait dengan kasus Joko Chandra, bukan hanya sebatas sanksi administratif, tetapi juga harus diusut pidananya. Anda sependapat dengan itu, Pak Pras? Rasanya iya memang harus dituntaskan. Karena kalau ditanya tadi masalah kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali kejanggalannya menurut saya. Tolong disebutkan, Pak, kejanggalannya apa saja ketika Anda waktu itu Tadi menjadi Jaksa ketika ada Agung? pernyataan bahwa Joko Chandra sudah hapus di red notice sejak 2014. Itu satu hal yang agak aneh juga itu kan. Sementara pada 2017 dia melalui istrinya sempat pernah mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung waktu itu supaya dia hapuskan di red notice. Ketika saya tahu persis ketika sudah memegang putusan Mahkamah Konstitusi waktu itu. Jadi 2017 sudah sempat mengajukan Dia itu? sempat mengajukan. Ke Anda waktu Jaksa Agung ya? Pada waktu itu saya. Lewat istrinya yang mengajukan? Istrinya. Dan saya tolak. Karena apa? Meskipun ada putusan MK yang mengatakan bahwa jaksa tidak bisa mengajukan PK, dengan berpegang kepada itu dia berpikir bahwa putusan PK yang ada sebelumnya pun dianggap batal. Saya katakan tidak bisa. Bahwa putusan MK tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Oleh karena itu saya katakan tetap dia statusnya sebagai narapidana buron yang harus segera melaksanakan kewajibannya. Itu yang terjadi, itu satu. Terus kedua juga tentunya kejadian akhir-akhir ini kan kita bisa melihat bagaimana dia bisa masuk ke Indonesia, kemudian bisa membuat paspor lagi baru di sini, buat KTP dan sebagainya. Ini satu hal yang tentunya perlu dicari jawabannya kenapa bisa seperti itu. Itulah kejanggalan. Makanya kalau tadi Pak Mahfud mengatakan itu perlu diusut tuntas, saya pikir saya sependapat sekali, biar semuanya terbuka, ya termasuk seperti tadi. Upaya-upaya apa? Adakah ketika Anda menjadi Jaksa Agung, adakah upaya-upaya selain tadi pengajuan permohonan agar dicabut dari red notice, apalagi kejanggalan-kejanggalan yang sempat berusaha muncul di zaman Anda Jaksa Agung, Pak Pras? Memang ada semacam wacana waktu itu ya untuk bagaimana supaya Joko Chandra bisa pulang kemari daripada dimanfaatkan negara lain, bangun negara lain. Sementara kita masih perlu ya. Saya katakan ya silakan pulang, tetapi harus melaksanakan kewajiban 2 tahun dulu dia masuk penjara. Itu yang saya katakan. Itu wacana itu. Setelah 2 tahun dia masuk penjara, saya rasa dia menjadi orang bebas merdeka. Bahkan selama dia berada dalam
pelaksanaan hukumannya, dia bisa ajukan gerasi kan. Dia bisa mungkin dapat remisi dari Kemenkumham, itu bisa dilakukan. Wacana Tapi dia wacana itu dari mana Pak Pras? Dia Muncul- nampaknya ingin dirinya bersih. Putusan itu apalagi sudah pegang putusan MK itu, dianggap bahwa jaksa nggak bisa. Ini satu hal yang perlu diperdebatkan juga sebenarnya. Jaksa tidak boleh PK. Sementara tentunya di sini kan perlu keseimbangan. Oke, Pak Pras tadi ketika Anda bilang ada wacana daripada dimanfaatkan negara lain, berbisnis di negara lain di Indonesia saja. Apakah itu wacana yang muncul dari elit, dari pejabat, dari aparat, atau dari mana tuh? Karena kan bisa sampai wacana itu ke Jaksa Agung. Jangan-jangan ini memang wacana yang waktu itu diperbincangkan di Nah, tataran ini saya pikir elit. memang itu berpikir secara ini ya, kepentingan ekonomi aja sebenarnya saya lihat mungkin seperti itu. Tapi saya harus jelaskan bahwa kalau yang dimaksud kembali itu kan sudah ada putusan MK, saya sampaikan waktu itu. Putusan MK tidak berlaku surut. Saya tahu persis semuanya pertimbangan ekonomi, nggak ada pertimbangan lain. Ya. Tapi bahwa ya statusnya buron. Oh Karena ya, saya tahu buron, ya. tadi Bu Sampai Anita sekarang pun masih buron. karena tadi Bu Anita mengatakan statusnya sebetulnya bukan buron. Oh, tidak dari buron kacamata gimana? kuasa hukum. Tadi kan udah dibilang waktu dia bisa masuk karena dia sudah mengatakan sudah tidak ada. Jadi ya saya percaya dia bilang dong. Oh, berarti dia emang berbohong lagi dari situ kan? Enggak, karena tadi saya ditunjukkan ada cancellation, dia sudah tidak DPO dan buktinya juga. Nah itu yang perlu diklarifikasi Mbak. Bagaimana dia bisa mengatakan tidak DPO sementara kita tidak pernah cabut. Jaksa tidak pernah mencabut permohonan apa itu. Dan yang anehnya lagi tanggal 8 kita masukkan PK nggak ada apa-apa. Tanggal 11 disampaikan ke para pihak oleh relas panggilan nggak dia apa-apain juga. Bahkan tanggal 20 dia datang pun nggak dia apa-apain juga, itu online semua. Nah justru yang dia tidak apa-apain itu perlu ditelusuri karena Justru dari kejaksaan Pak. Justru Interpolnya kejaksaan bagaimana? Karena kan itu. Oh tidak ada, saya yakin kejaksaan punya code of conduct. Saya masih bisa jamin kejaksaan itu tidak seperti itu. Tapi kalaupun ada oknum seperti itu oknum ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin main-main itu oknum. Tapi kalau kejaksaannya saya jamin tidak ada apa-apa. Oke, Bang Yos, kalau tadi dikatakan ini buron, katanya oh kalau buron kenapa masih bisa bebas, masih bisa masuk, masih bisa ke pengadilan, masih bisa dapat KTP, masih itu bisa jurus yang dapat aneh, itu paspor, yang janggal. masih bisa ini. Jadi itu bagaimana Bang Yos? Jadi, Anda mantan Intel, ini biasa begini? saya ingin dahului dengan proses ya kaburnya mereka itu. Karena dari situ nanti akan kelihatan cerita itu. Oh di sini tuh jaringan itu kan. Jadi bagaimana proses para terpidana ini kabur? Selalu 1 hari paling lama atau beberapa jam sebelum vonis itu dibaca hakim paginya. Gitu kan, bahwa keputusan dia tahu itu adalah inkrah. Jadi sudah berkekuatan hukum tetap dan dia harus masuk penjara, nggak ada alternatif lain. Tapi dia kabur. Jadi selalu tentunya ada informasi kan. Jadi dibocorkan sebelum putusan ya, dibacakan. Betul itu, bocor. Dan informasi itu bukan gratis kan. Nah itu jawabannya kan. Lalu setelah itu terus dia ke Halim, sewa private jet. Karena prosesnya biar cepat. Kok lancar banget, ada yang buka jalan, kan begitu kan. Nah sekarang ceritanya sudah kabur dia nih. Kemana negara tujuan umumnya adalah ke Singapura. Kenapa di sana? 1 aman. Kenapa aman? Karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Singapura dan kita. 1 aman kan. Yang kedua apa? Yang kedua dekat. Jadi monitor keluarga, monitor bisnisnya tetap bisa lancar, buka kantor di situ nggak ada masalah. Oke. Nah setelah beberapa bulan dia yakin aman, mulai dikeluarkan itu uang yang dia bawa itu kan, apakah di bank di Hong Kong, di Singapura atau di Swiss itu kan, diambil investasi dia di negara-negara seperti PNG, Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia juga ke Cina. Anda bisa bayangin investasi besar di sana. Jadi perlakuan istimewa itu bukan di dalam negeri aja, di luar negeri juga karpet merah digelar kalau dia datang. Dan hubungan dengan pejabat-pejabat yang sangat menentukan di situ pun amat sulit. Okay. Nah, untuk menjawab mengapa kayak sulit banget nangkap mereka, tetapi tidak berarti tidak bisa, gitu kan. Jadi pada tingkat Naswa ya, tingkat counterpart kita kan, seperti saya dengan Malaysia itu dengan Malaysia kan ada kayak kabin juga kan, gitu kan. Nah lancar ini di dalam pertemuan-pertemuan bilateral. Karena intelijen itu kan ada komunitasnya. Di AIC misalnya kan, Asian Intelligence, Asian
IC ya, Intelligence Community. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya bisa karena pertemuan-pertemuan itu reguler kita kasih dilakukan. informasi yang akurat. Karena kita nangkep di negara orang lain kan bukan gampang, nggak bisa kita. Harus otorita negara setempat. Oke. Begitu lancar tingkat dia kan dia lapor sama yang lebih atas, katakan Perdana Menteri di PNG atau Malaysia. Oke, saya ingin ke Bu Anita karena senyum-senyum Bu Anita. Iya, karena tadi Pak Bang Yos. Yoso mengatakan bahwa Pak Joko Chandra membawa lari kabur uang. Dalam bisa dijelaskan mungkin Pak Prasetyo juga tahu bahwa Pak Joko Chandra itu uangnya sudah dirampas ya. Uangnya Pak Joko Chandra yang ada di Bank Permata waktu itu dari Bank Bali ya, kemudian ke Bank Permata itu sudah disita oleh negara. Jadi Pak Joko Chandra itu hanya belum menjalankan hukuman badan saja, yaitu 2 tahun kurang daripada yang sudah pernah dijalankan oleh beliau. Jadi tidak ada unsur uangnya yang dibawa lari. Jadi saya bicara itu adalah umum gitu. Ini koruptor bukan satu ini. Ini puluhan, 30 Gak ada uang yang dibawa lari di gitu. situ. Baik. Kita akan lihat bagaimana relasi dan hubungan Joko Chandra di luar negeri, karena tadi juga ada informasi soal bagaimana berpengaruhnya sesungguhnya Joko Chandra di luar negeri. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Warga negara, kita tahu semua, Mbak. Baik, saya akan menghubungi Komisioner Kompolnas karena kita banyak bicara soal polisi malam ini, dan saya perlu tegaskan kami juga sudah mengundang perwakilan kepolisian tapi tidak bersedia hadir. Karenanya saya menghubungi Komisioner Kompolnas, ada Andrea Pulungan, dan juga nanti saya akan menghubungi Ketua Dewan Pembina Peradi Oto Hasibuan. Sebelumnya saya ke Pak Andrea dulu. Selamat malam Pak Andrea. Malam Mbak Nana. Pak Andrea, saya ingin tahu pendapat Anda soal 3 polisi berbintang yang akhirnya sudah dibebas tugaskan. Ini langkah yang tepat dan memang perlu lebih jauh diselidiki siapa orang-orang di balik mereka, atau Anda merasa memang mereka bekerja sendiri? Ya, saya pikir ini langkahnya sudah tepat dan bahkan SPDP sudah dikirim ke Kejaksaan untuk atas nama terlapor BJPPU dan kawan-kawan. Jadi artinya kalau dan kawan-kawan bukan cuma satu. Kemudian juga berdasarkan data yang kami terima, objek pemalsuannya itu ada 7, karena pasal yang disangkakan adalah pasal 263 dan pasal 426 dan atau pasal 221. 263 itu artinya ya kalau nggak surat palsu memalsukan surat. Kemudian 426 dan atau 221 itu kurang lebih itu membiarkan orang melarikan diri atau menyembunyikan buronan. Dan ini saya pikir sudah tepat dan memang saya lihat Polri serius untuk soal ini. Sedangkan untuk terhadap IJP NB sama BJP N itu sedang dalam penyelidikan oleh Propam. Nanti kalau misalnya ditemukan ada pidananya, pasti akan lanjutkan pidananya. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa Barreskrim ini bekerja seperti yang disampaikan oleh Barreskrim kepada kami, bekerja bukan hanya sekedar terhadap perkara ini, tetapi juga bila ditemukan indikasi awal akan melakukan penyidikan sampai dengan follow the money. Berarti nanti siapa saja yang kalau misalnya memang ada siapa saja yang terlibat semua akan dipidana. Follow the money, jadi Anda menduga keras bahwa memang ada pertukaran uang di sini? Enggak, bukan begitu. Jadi Barreskrim ini bekerja berjanji bahwa akan sampai dengan follow the money kalau memang ada ditemukan indikasi awal ada uang di situ. Oke, adakah ini hubungannya dengan suksesi Kapolri yang memang sebentar lagi akan pensiun? Anda melihat adakah rame-rame ini berhubungan juga dengan politik di tubuh kepolisian, Pak Andrea? Kalau pendapat pribadi saya, kok feeling saya berkata seperti itu ya. Pendapat pribadi saya ya. Karena begini, surat-surat yang keluar itu kan seharusnya menjadi rahasia jabatan. Saya tidak membenarkan perbuatan BJPPU dan yang lainnya, tidak gitu loh. Tapi surat bisa keluar, bisa ada di Mas Bonyamin, bisa ada juga di
Mas Neta. Saya sih berharap di sisi lain Polri juga melakukan penyelidikan, baik Paminalnya, Propamnya, maupun Reskrimnya untuk pasal 322 gitu terkait dengan membuka rahasia jabatan. Jadi menurut Anda langkah, oke baik, saya akan langsung konfrontir ke Bang Bonyamin nih. Jadi Anda dapat dokumen dari mana? Itu katanya dokumen rahasia, kok bisa nyampe ke Anda? Saya kalau boleh jujur itu penegak hukum di luar kepolisian. Clear, kalau boleh bersumpah saya bersumpah. Jadi Anda mendapatkannya dari penegak hukum di luar kepolisian? Di luar kepolisian. Dan saya juga sudah sampaikan ke teman-teman di kepolisian, saya ditanya itu di luar. Justru kalau kalian tidak segera bergerak cepat, ini jejak-jejaknya sudah ada di luar. Saya katakan seperti itu. Dan jujur saya tidak ada kaitannya. Pak Prasetyo paham betul saya itu kurang ajarnya kayak apa. Jadi saya dengan beliau, keluarga beliau akrab, tapi saya gugat pra-peradilan mungkin paling banyak. Pernah sekali saya gugat pra-peradilan 10 kali. Anda mau mengatakan tidak ada hubungannya dengan intrik, dengan urusan politik, calon Kapolri dan lain sebagainya. Saya sudah membangun ini sejak tahun 99 dan saya mulai merangkak dari Solo ke Semarang ke Indonesia ke Jakarta. Pak Haji Samsudin pun mungkin meskipun saya kurang ajar tahu kriteria saya seperti apa selama ini. Bahkan papa kita dulu yang Papa Setia Novanto kan awalnya 2014 yang saya pra-peradilankan Bank Bali karena dia tiba-tiba dapat SP3. Pak Prasetyo pun kaget loh dapat Jadi SP3 ya. ketika Anda dipertanyakan sekarang dokumen dan kemudian itu kan dokumen rahasia dan mungkin saja akan ada, karena setahu saya Anda juga bahkan sudah ada yang melaporkan kan kenapa membuka dokumen rahasia. Oh itu dokumen rahasia yang berkaitan dengan DPR katanya, tapi saya nggak tahu tadi LP-nya aja sudah selesai atau belum. Saya siap aja konsekuensi itu. Dan kalau yang berkaitan dengan berkaitan dengan surat-surat yang di kepolisian, itu saya dapat kopinya, dapat fotonya, saya pindah-pindahkan dan itu bukan rahasia negara bagi saya karena ini menyangkut melindungi buron. Saya lebih konsekuensi itu saya ambil. Menyayangkan kalau kemudian Kompolnas malah keluar dari persoalannya, kan begitu. Kalau kemudian mengejar siapa yang membocorkan dan segala macam, menurut saya kalau gitu caranya tidak akan ada berani orang yang melapor. Ini yang menurut saya yang perlu dilindungi menurut bayangan saya. Artinya kan satu sisi memang ada kepentingan yang mendesak upaya pemberantasan korupsi yang harus didukung, mendapatkan partisipasi dari masyarakat. Ketika ada yang melaporkan, menurut saya kita harus lindungi dulu haknya sebagai pelapor. Setelah itu mau ada pendalaman, penelusuran, perbaikan di internal soal informasi itu menjadi variabel. Jadi Anda heran kenapa marah justru Kompolnas mempersoalkan? Kompolnas harusnya juga memastikan ini prosesnya jalan atau tidak. Bagaimana kemudian indikasi-indikasi yang sudah terjadi, surat-surat yang kemudian sudah diterbitkan, kemudian upaya-upaya pemeriksaan dilakukan, ini yang menurut saya perlu dilindungi. Itu yang jadi bagaimana Pak Andrea? Ada kesan malah justru Kompolnas tidak mendukung bersih-bersih di kepolisian, betulkah kesan itu? Ya itu jump to conclusion lah. Itu pemikiran yang terlalu picik kalau saya bilang. Karena saya dari awal kan sudah saya sampaikan bahwa Barreskrim pun akan follow the money kalau memang itu ada indikasi keterkaitan dana. Dan saya lihat juga memang sangat serius ini. Kapolri sangat serius, Barreskrim sangat serius. Jadi saya pikir itu saya bilang kan itu hal lain ya. Itu hal lain bahwa ya aneh juga ya surat-surat yang merupakan rahasia jabatan bisa keluar dan itu memang perlu diperdalam. Tapi kalau untuk perkara ini ya memang serius kok. Dari objek objek pemalsuannya 7 aja sudah disita itu dan SPDP-nya juga sudah dikirimkan. Ya, tapi justru mestinya kan terhadap pertanyaan tadi tidak dijawab bahwa ini kok menurut saya ada kaitannya dengan Kapolri gitu kan, nggak enak betul bagi saya yang membangun karier yang tidak pernah terlibat urusan kepentingan orang per orang. Saya itu sampai ada suatu perusahaan yang dituduh korupsi itu besar dan kemudian ada yang kompetitornya. Saya berusaha mencari yang kompetitornya, saya laporkan bareng-bareng biar tidak dituduh saya di order oleh kiri dan kemudian menyerang kanan itu loh. Pak Prasetyo hafal persis saya supaya saya tidak dituduh ini membela siapa, saya gugat Pak Prasetyo dua-duanya bahkan sampai 10 itu. Saya mau konfirmasi Pak Andrea, apakah itu artinya Anda menuduh bahwa ini urusannya politik, bahwa Bang Bonyamin membuka ini karena ada urusan intrik politik, apakah itu tuduhan Anda? Saya tidak merasa menuduh begitu ya. Kan tadi Mbak Nana tanya apakah memang ada kaitannya dengan suksesi, ya kalau ditanya feeling pribadi saya kok sepertinya seperti itu ya. Gitu. Tapi kan saya tidak menuduh. Bahwa kemudian itu dibuka oleh Maki dan di sini Bang Bonyamin mengatakan tidak ada urusannya dengan politik. Iya, dan itu jejak-jejaknya itu bukan hanya di penegak hukum yang lain loh. Surat-surat ini, jejak di bandara ada yang sempat moto segala macam. Justru itu kalau ini, katakanlah saya ngomong sama kepolisian, kalau Anda tutupi, Anda hilangkan di komputer, Anda bakar, di luaran sudah beredar. Justru Anda yang akan rugi.
justru itu bagi proses kepolisian nanti akan jelek seumur-umur kalau terbuka juga gitu loh. Jadi ini dengan saya membuka itu dengan koridor yang saya berusaha dalam ranahnya, saya ke ombudsman, saya ke DPR, itu kan kalau orang lain mungkin sudah dibuka vulgar, unggah di Twitternya biar followernya banyak kan gitu. Saya tidak pada posisi itu, saya sudah berusaha menjaga jangan-jangan sampai ini nanti dituduh saya bermain urusan TB1. Itu sudah saya clearkan di situ gitu loh. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Otto Hasibuan. Pak Otto Hasibuan, apakah sudah bersama Mata Najwa, Pak Otto? Ya betul, Nana. Sudah. Baik, terima kasih Pak Otto. Saya sengaja meminta pendapat Anda karena ada advokat yang tadi saya wawancara, ada Bu Anita Kolopaking yang saya wawancara, dan tadi saya bertanya hal-hal yang apakah misalnya tadi saya bertanya, kalau Anda menyimak, apakah misalnya Bu Anita membayar sehingga bisa membantu pengurusan kliennya dan sebagainya. Saya ingin tahu sebagai advokat apakah itu praktek yang memang biasa diminta membantu klien untuk mengurus hal-hal yang mungkin saja berpotensi melanggar hukum? Ya, saya tidak dalam posisi untuk mempersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh Ibu Bu Anita ya, tapi saya secara umum saya ingin memberikan penjelasan ya, bahwa kita itu memang sebagai penegak hukum, sebagai advokat bisa saja melakukan bantuan hukum kepada siapa saja, tetapi tentunya pasti kita menghindari hal-hal yang berbau melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tentunya. Karena biar bagaimanapun dalam membela klien, kita tidak mungkin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Jadi kalau Nana tadi bertanya, apakah biasa bagi advokat melakukan hal itu, saya katakan itu tidak biasa. Pasti tidak biasa. Baik, Anda mengikuti kasus ini. Apakah Anda mau memberikan penilaian atas apa yang dilakukan oleh Ibu Anita? Ini masuk dalam kategori yang memang wajar dilakukan oleh seorang advokat dalam pembelaannya terhadap kliennya atau tidak wajar? Mungkin tidak tepat kalau saya memberi penilaian terhadap pribadi teman sejawat yang sedang berurusan ya. Apalagi sebab kalau saya menjudgment dia untuk katakan dia melanggar kode etik dan sebagainya, ada di dalam kode etik kami nih, Nana, bahwa apabila seseorang itu melanggar kode etik, saya tidak bisa membuka itu di ruang publik, tapi saya bisa melaporkan dia kepada Dewan Kehormatan. Jadi saya tidak dalam posisi untuk mengomentari apa yang dilakukannya. Saya hanya bisa memberikan penjelasan secara umum. Jadi umpamanya, katakanlah kalau seorang advokat itu masuk anggota Peradi, maka sebenarnya Peradi itu kan ada komisi pengawas. Jadi kalau komisi pengawas melihat ada dugaan pelanggaran kode etik di situ, biasanya komisi pengawas bisa memeriksa langsung orang tersebut, ya. Tapi di samping komisi pengawas bertindak secara proaktif, bisa juga ada orang lain melaporkan kepada Dewan Kehormatan tentang perbuatan itu. Karena komisi pengawas itu tanpa dilaporkan pun bisa dia mengusut, dan Dewan Kehormatan hanya bisa mengusut apabila ada laporan. Jadi itu Nana. Jadi saya katakan bahwa secara umum saya katakan bahwa persoalan-persoalan seperti ini tidak biasa dilakukan oleh seorang advokat ya. Tapi saya tidak dalam posisi yang pas untuk bisa memberikan penilaian terhadap teman sejawat saya ya. Terima kasih Pak Otto. Bu Anita, Anda mau menanggapi silakan. Ya. Yang saya mau menanggapi adalah pertanyaannya Mbak Naswa sendiri. Pertanyaannya itu memojokkan saya justru. Saya bertanya di hadapan Anda karena saya tahu Anda akan menanggapi. Ya, kalau Anda tidak ada di sini, melakukan suatu perbuatan yang di luar daripada koridor hukum. Tadi kita sudah berdebat masalah apa yang saya lakukan. Anda tidak merasa melakukan apapun di luar koridor hukum, tidak, Wanita? Tidak. Semuanya sesuai dengan jalur yang bahkan saya bilang, saya sangat senang sekali ketika klien saya datang memenuhi syarat PK. Karena tujuan saya dia harus hadir untuk memenuhi syarat PK. Jadi ini adalah usaha saya untuk menghadirkan beliau dalam syarat PK. Jadi beliau juga dengan cara apapun hadir, walaupun dengan cara-cara yang tadi jelas-jelas ada jenderal polisi yang sekarang sudah dicopot. Kan saya pikir memang sudah yang penting hadir. Tidak apa-apa cara hadirnya bagaimana, urusan lain bukan urusan Anda. Sekali lagi mohon maaf Bu Anita, adakah terbesit ada niat dalam hati Ibu untuk berpikir wah ini apapun saya yakin ini masih bermasalah. Buktinya apapun pakai surat red notice, surat yang dihapus segala macam itu berpikir atau niat untuk melapor kepada Kejaksaan Agung yang menyidik dan yang men-DPO Joko Chandra. Sekarang gini, tadi kita sudah tidak sama sekali tidak, karena saya yakin proses ini memang sesuai dengan aturan hukum, bahkan sudah dijelaskan di dalam Kementerian Hukum dan HAM.
baik dalam Kementerian Dedapri juga sudah menyampaikan bahwa proses ini semua sah-sah saja. Bahkan Pak Joko Chandra masuk dengan siul-siul pun nggak apa-apa. Tapi Bu Anita tahu kan memang yang nyidik dulu dan yang menuntut dan yang kemudian proses PK itu Kejaksaan Agung? Ya betul tahu. Tapi saya juga yakini bahwa perkara Joko Chandra itulah perkara yang dikriminalisasi. Oh iya, jelas, apa ini bukan perdebatan, jelas. Bu. Kita tidak ingin masuk materi perkara. Bisa juga kalau dong. Bang Bali saya sudah sejak 2014 pra-peradilan Setia Novanto, kan harus ada sebab, ada akibat. Ramli, dan itu sudah clear. Pandi Lubis sudah dinyatakan bersalah. Syaril Sabirin sudah dinyatakan bersalah. Justru itulah pertentangan hukum, itulah yang dibawa jadi gini, kapan hukum kita mau dipercaya kalau kayak begini? Nanti 10 tahun lagi ada harus percaya. PK lagi, ada PK lagi. Res judicata di mana, Bu? Res judicata di mana, Bu? Iya, betul. Lah iya, res judicata itu apapun saya tapi salah. Masalahnya kan melanggar meskipun salah harus dijalani, harus dianggap benar kan begitu. Kita semua tahu kan, Bu. Itulah Joko Chandra datang ke Indonesia untuk memenuhi tapi jalani dulu, jangan mengendap-endap. Tolonglah sekarang gini aja lah, perdebatan ini kita cukupi kalau perlu. Mohon Pak Joko Chandra dibujuk untuk datang. Bujuk, Pak. Bujuk banget. Tadi pun saya bujuk. Kan? Ya udah, itu aja. Makasih Bu, itu aja. Untuk pulang ke Indonesia sebagai WNI, sebagai duta negara. Supaya clear tadi memang saya meminta Ibu Anita untuk menghubungi Pak Joko Chandra, bahkan saya meminta kesediaan Bu Anita untuk membujuk Pak Joko Chandra untuk berbicara di Mata Najwa malam ini. Saya tadi tahu Ibu menelpon langsung dan Pak Joko Chandra tidak bersedia. Tapi apakah memang Ibu pernah meminta Pak Joko Chandra sudah pulang saja ke Indonesia? Berkali-kali. Sejak saya pertama ketemu, beliau mengatakan saya tidak akan pulang sebelum hukum saya jelas. Karena saya merasa dikriminalisasi oleh kekuasaan pada saat itu. Ya, banyak tekanan-tekanan yang saya sampai bilang, udah lapor aja Pak. Terus terang saya sudah minta Bapak lapor aja yang Tekanan-tekanan dari mana Ibu? Ya dari beberapa pihak lah, nanti kita nggak bisa buka di sini. Ya. Tekanan dari oknum aparat? Ya pastinya. Ya, pastinya. Makanya gini aja Bu, tolong bujuk lagi sekali lagi untuk pulang. Kalau saya mau keluar tolong dari itu aja. Kalau Ibu sanggup kita gembira kalau itu. Saya mau keluar dari urusan bujuk-membujuk ya. Karena ini kan bicara soal upaya penegakan hukum. Artinya udah bicara soal bagaimana kedaulatan negara di situ melaksanakan hukum. Itu yang menjadi poin. Saya mau keluar dari membujuk, mau keluar dari perdebatan di DPR dan lain sebagainya. Kita bicara soal bagaimana sebetulnya prosesnya itu datang ke Indonesia. Tentu hal pertama yang perlu dilakukan, ini bagaimana di keimigrasian. Bisa-bisanya misalnya seorang yang sudah jelas-jelas diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana korupsi bisa mendapatkan paspor. Itu poin lain yang menurut saya perlu digali. Kita juga harus tahu misalnya, siapa yang saat ini menjadi dirjen di keimigrasian, kan juga dari teman kejaksaan. Artinya Pak Joni Ginting itu kan juga merupakan salah satu anggota Adiaksa begitu yang kemudian dia sekarang bertugas menjadi seorang dirjen. Nah, bagaimana kemudian merelasikan ada threat notice yang hilang, kemudian dan lain sebagainya, menurut saya nggak bisa dilempar ke masing-masing lembaga. Maka harus ada pemeriksaan di sana. Lakukan pemeriksaan keimigrasian itu seperti apa. Kemudian juga saya mau keluar perdebatan soal bagaimana cepat mengurus di IKTP. Ya menurut saya periksa, lakukan proses hukum di Dukcapil begitu. IKTP-nya bisa diperoleh tanpa ada pelaporan, termasuk pengadilan. Tadi Bang Yos sudah sampaikan. Kata Bang Yos bilang, salah satu modusnya adalah sebelum ada putusan, dibocorkan orangnya kabur. Nah sekarang mau PK, ada orang pengadilan yang menurut saya nggak melakukan tanggung jawabnya. Seharusnya dia bisa ngambil respon. Oh ini nih ada Pak Joko Chandra mengajukan PK, kabari kejaksaan. Nah ini yang kemudian kita nggak pernah tabu apa yang sebetulnya terjadi. Tanggal 11 sesuai dengan artinya kan begitu. Di sisi lain, pada saat itu maksudnya itu kan maksudnya pada saat daftar itu pengadilan dilambat-lambatin ngabarin kejaksaan di bel ini ada Joko Chandra nih gitu loh, bukan pada saat relasi itu seminggu kemudian. Maksud saya begini, jadi artinya memang kita juga harus menanggap ini menjadi persoalan yang serius karena kita masih punya urusan lain nih selain Pak Joko Chandra, ada Edi Tansil sampai yang paling terakhir ada Harun Masiku. Ini menurut saya orang-orang yang harusnya diburu oleh negara, bukan kemudian kita datang memohon-mohon, membujuk-bujuk. Menurut saya sudah hilang kewibawaan negara di sana. Jadi Tama yang bujuk beliau, bukan negara. Baik, ini konteksnya tadi adalah kuasa hukum yang berusaha meyakinkan. Tapi kalau negara saya yakin ternyata berhasil membujuk, datang ke sini kan sudah tidak repot-repot semua dan kita pun rasa malu ini hilang semua gitu loh. Rasa malu, semuanya malu. Kemungkinan itu amat kecil dia mau kembali. Jadi harus ditangkap, Pak. Karena dia sudah ngerti kembali pasti ditangkap masuk. Oke. Gitu. Pernah telepon juga sama saya, tak bujukin kamu, sudah pulang aja lakonin aja. Oh sempat teleponan sama Bang Yos?
Iyalah, kita kan caranya macam-macam, bagaimana supaya Sasal kita bujukin dulu kalau mau pulang, kalau enggak ya baru dengan itu namanya operasi penggalangan begitu, ada lunak, bujukin, kalau enggak ya dengan keras. Itu dalam konteks ini ya. Saya melihat dari pertanyaan Mbak Naswa. Baik, kita harus break dulu Ibu, kita masih ada waktu untuk melanjutkan. Terima kasih banyak kepada Pak Otto Hasibuan dan juga kepada Pak Andrea Pulungan sudah bergabung walaupun jarak jauh. Terima kasih, dan kita akan kembali setelah pariwara buron istimewa tadi disambung oleh Kak Tama. Urusan kita soal buron bukan cuma satu. Masih ada Edi Tansil yang paling lawas, dan yang paling terakhir, yang terbaru, ada Harun Masiku. Kita akan bahas buron-buron istimewa itu. Ada eksklusif dari Mata Najwa, penelusuran Edi Tansil langsung ke Cina. Setelah pariwara saya akan tunjukkan. Bukan lautan, hanya kolam susu. Edi Tansil kabur belum ketemu. Bapak jaksa bilang tidak tahu. Pak polisi juga bilang tidak tahu. Edi Tansil didakwa merugikan negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Tetapi ia berhasil kabur dari penjara di LP Cipinang pada tahun 1996. Sudah hampir 24 tahun Indonesia gagal menangkapnya. Kabur dari Indonesia, ia pulang ke kampung halaman bapaknya di Putian, Fujian, Cina. Sebelum terbelit kasus di Indonesia, ia memang sudah sering bolak-balik ke Cina sejak akhir 80-an. Gurita bisnisnya di sana merentang ke berbagai lini, dari perakitan sepeda motor hingga produksi bir dan kaca. Di antara pabrik yang terkenal yang dikelola Edi di Cina adalah pabrik bir dan kaca. Di dokumen ini jelas tertera bahwa Direktur Putian Golden Key Brewery Co. Limited adalah Chen Che Huang alias nama Mandarin dari Edi Tansil. Ini adalah akta perusahaan Bewang Group Hong Kong tertanggal 23 Agustus 2000. Bewang adalah holding dari pabrik kaca dan bir milik Edi. Dalam dokumen itu, tertera pemilik Bewang lainnya adalah Fujian Huamin Export and Import Co. Limited. Saat Bewang beroperasi, Fujian Huamin adalah bagian dari BUMD milik pemerintah Provinsi Fujian. Artinya, Edi Tansil mengelola pabrik bir dan kacanya bersama pemerintah Fujian. Saat perusahaan Edi di bawah BUMD Fujian, kala itu Fujian dipimpin oleh Gubernur Xi Jinping, yang kini jadi orang nomor 1 di Cina. Sebelum diangkat sebagai presiden pada 2013, hampir 17 tahun karir politik Xi Jinping memang dihabiskan di Fujian. Xi Jinping disebut dekat dengan keluarga Tansil, terutama sang kakak Hendra Raharja. Ini adalah foto Hendra dan Xi Jinping. Lihat juga ini, foto Hendra bersama Sekjen Partai Komunis Cina kala itu, Chiang Chek-min. Di belakangnya terlihat Edi Tansil. Sama seperti adiknya, Hendra juga terlibat korupsi dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia mencuri uang negara sebesar 1,9 triliun rupiah dan divonis penjara seumur hidup pada 2002. Sama seperti adiknya, ia juga buron ke luar negeri. Hendra terdeteksi berada di Australia. Ia meninggal pada Januari 2003. Meski nama Hendra buruk di Indonesia, di Fujian ia dipuja. Patungnya menjadi landmark sebuah universitas negeri di Fujian. Meski berstatus buronan di negeri orang, Edi Tansil tak jerah. Ia lagi-lagi beraksi dalam kriminalitas kerah putih, terjerat kasus piutang macet pada 2006. Ia dianggap licik dan licin karena mencoba lepas dari jerat utang itu. Namun pada akhirnya ia kalah. 2 pabriknya disita oleh pemerintah. Ini adalah lokasi pabrik bir Edi Tansil di Putian yang kini beralih jadi taman dan museum. Kami juga sempat mendatangi kampung Edi Tansil di desa Sinyi, Fujian. Dulu, bapak dan kakek Edi Tansil tinggal di rumah ini. Sekarang bangunan-bangunan ini kosong tak terurus. Umumnya, properti di kampung ini seperti ini dan ini dimiliki oleh Edi Tansil. Bangunan ini kosong tak terurus. Kami terlambat datang. Beberapa bulan sebelumnya, bangunan ini kabarnya disita negara.
Bukan, padahal nggak tahu kenapa Ya, saya itu tadi waktu itu penelusuran belum tim mau. Mata Najwa soal Edi Tansil tadi dikatakan oleh Kak Tama, ya Edi Tansil ini yang paling lawas. Ya. Catatan ICW ada 56 kalau saya tidak salah. Ya, memang ada beberapa ya. Artinya memang data ini masih terus kita perbaharui karena ada beberapa keterangan-keterangan yang ternyata sudah dieksekusi, sudah diputuskan. Tapi paling tidak Apa yang Anda lihat kesamaan dari Ya. buronan-buronan ini? Apa benang merah di antara mereka? yang pada prinsipnya ini kan sebetulnya orang-orang ini kabur ke luar negeri, yang kemudian perkaranya di Indonesia itu betul-betul nggak selesai. Nah, perkara-perkara ini bukan cuma seorang orang yang kabur, tapi ada nilai, ada uang yang kemudian hilang. Nah, menurut bayangan saya, memang harus menjadi prioritas ada upaya-upaya untuk mengejar, memulangkan tidak hanya orangnya, tetapi juga asetnya. Problemnya di mana tentu saja nanti bisa banyak bercerita, ada Bang Yos, ada Pak mantan Jaksa Agung begitu. Tapi yang saya lihat kemudian ini kan ada problem ketika bicara soal keimigrasian. Ada problem ketika misalnya bicara soal koordinasi, bagaimana memburu koruptor. Ada problem di internal juga misalnya. Dalam perkara yang terakhir kita bisa lihat misalnya dalam perkara Harun Masiku itu ada pergantian tim. Gitu. Ketika tim itu kemudian diganti, ada bongkar pasang, maka perkaranya kemudian jadi macet. Baik. Dan itu menurut saya menjadi persoalan-persoalan. Ada yang hilang red notice-nya selain Joko Chandra ada Nah itu kita masih harus lihat lagi ya. Tapi karena ada nggak Edi Tansil misalnya hilang? ya, kalau kita belum ngecek sampai sejauh itu ya, kita hanya tahu kalau Edi Tansil tidak pernah hapus itu. Ya. Artinya kan sebenarnya ini kan hanya bicara soal yang list. lain-lain kalau barangkali ada. Jadi lebih spesial Joko Chandra menurut Anda? Iya. Lebih spesial Joko Chandra. Edi Saya Tansil ingin tanya ke terus mantan Om Gowendratno yang kaitannya kondensat itu enggak ada, penghapusan itu enggak ada. Selama ini kendalanya di mana Pak Pras? Tadi Pak Bang Yos sempat mengatakan bahwa selalu terkait dengan memang ada keterlibatan oknum aparat, kemudian juga selalu ada pertukaran uang di sana. Tadi disebutkan, saya ingin ke Pak Pras. Bagaimana Pak Pras? Jadi saya pikir begini ya, Mbak Nana ya. Ini kenapa mereka seringkali agak sulit untuk kita cokok dan kita ambil dari negara-negara di mana mereka sedang bersembunyi. Tidak terlepas kembali ya kemungkinan karena mereka memberikan manfaat kepada negara-negara itu. Katakanlah seperti tadi Edi Tansil. Dia konon di Cina kan ada banyak sekali punya usaha. Ya, itu yang tadi kita penelusuran yang dilakukan tim Mata Najwa, berbagai usaha yang dilakukan. Begitupun si Joko Chandra di Papua Nugini dia saya dengar yang bangun gedung negaranya itu Joko Chandra. Sementara di Malaysia, Singapura waktu zaman Najib itu juga lebih lagi investnya luar biasa di sana. Jadi saya ingin tanya itu Pak Pras. Jadi informasi yang saya dapat saya mau konfirmasi ke Anda. Jadi bahkan Jaksa Agung Malaysia ketika itu meminta bertemu Anda, meminta agar Joko Chandra kasusnya dibantu diselesaikan. Anda waktu itu Jaksa Agung, jadi ini pertemuan antar dua Jaksa Agung dan spesifik membahas Joko Chandra. Ya, jadi begini, itu kebetulan begitu kami sedang ada acara pertemuan kongres antara Jaksa Agung ASEAN dengan Cina, ya kebetulan di Nanning ya itu, saya ingat betul. Jadi ketika itu memang setelah di tengah-tengah acara itu, ya kita semua akan dekat itu. Dengan sama Jaksa Agung ASEAN dan Cina itu dekat, hubungan kami sangat dekat. Karena kerjasama kami juga terjalin terus. Nah ini kawan kita ini Jaksa Agung si Malaysia, namanya waktu itu Tan Sri Apandi Ali ya. Itu sempat bicara dengan saya, Pak Jaksa Agung, saya punya kawan. Kawan siapa? Joko. Joko siapa? Dia waktu itu sambil sepertinya kelihatan catatan Joko Chandra. Oh ya saya tahu Joko Chandra. Kenapa rupanya? Bagaimana kalau Joko Chandra bisa pulang Indonesia tapi sebagai orang bebas? Oh saya bilang, sekarang gini aja deh. Dia tuh narapidana. Dan sampai sekarang pun kami nyatakan dia itu buron. DPO. Nah kalau sekarang di tempat Anda, perintahkan dia untuk pulang ke Indonesia. Saya akan melakukan baik. Saya beri contoh waktu itu, kami pernah mendapatkan waktu kerjasama dengan Mas Yos ini, waktu kita bisa memulangkan Samadhi Kunartono. Kita kan perlakukan seperti itu. Ya, jadi pulang aja lah, jalani hukumannya. Setelah itu dia akan keluar sebagai orang bebas merdeka. Baik. Bahkan selama dia dalam penjara pun dia bisa ajukan gerasi. Dia bisa Anda terkejut tidak bahkan selevel Jaksa Agung Malaysia meminta ke Anda Jaksa Agung Indonesia? Agak aneh juga begitu hebatnya Joko Chandra sampai dia bisa meminta Jaksa Agung negara lain mempengaruhi saya untuk bisa. Karena waktu itu dia sendiri bilang ini selama Pak Pras Jaksa Agung nampaknya dia agak sulit sekali dia ke Indonesia. Itu dia sampaikan, suruh pulang aja.
suruh pulang dia. Karena bagaimanapun dia adalah, bahkan kalau misalnya betul dia katakan misalnya satu saat dia ke Indonesia, saya tangkap dia. Ini satu saat Mbak, ada cerita nih Mbak Nasa, mungkin Mbak Anita juga tahu, mungkin sekitar tahun 2018. Saya dengar, jadi sekarang dikatakan intel kejaksaan lemah itu sampai tidak sepenuhnya benar. Ya. Kita kerja. Waktu itu saya ingat ada peristiwa konon orang tuanya Joko Chandra itu meninggal di sini. Ya. Kita sanggung itu. Semua bandara kita cegah di situ. Ternyata dia nggak datang. Memang ada menggunakan pesawat pribadi dan waktu itu ketika ditungguin di situ dia nggak muncul-muncul. Sampai kita tungguin di tempat pemakamannya. Jadi disitulah usaha kita sebenarnya cukup maksimal. Tapi ya kembali, ya saya katakan tadi, negara-negara lain yang kebetulan dia bisa memanfaatkan ya dan menganggap Joko Chandra itu memberikan suatu keuntungan, itu diprotek sama dia. Baik, saya akan kasih kesempatan Mbak Anita untuk menanggapi setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Bu Anita, begitu berpengaruhnyakah klien Anda sampai Jaksa Agung Malaysia melobi Jaksa Agung Indonesia ketika itu, Pak Pras? Saya tidak tahu soal itu. Ya, yang tadi saya mau tanggapin masalah NCB. Kalau hal itu saya tidak tahu ya. Kalau boleh saya sedikit melihat bahwa mungkin Pak Joko Chandra sudah menunjukkan kepada semua negara nih bahwa lihat nih, hukum saya itu tahun 2001 sudah jelas-jelas itu adalah sebetulnya ingkrah. Itulah yang dikatakan ingkrah. Ya, kita bicara ingkrah di tahun 2001. 8 tahun kemudian jaksa melakukan PK yang di luar daripada ketentuan undang-undang. Bahkan putusan MK 2016 itu jelas mengatakan bukannya berlaku surut. Itu adalah suatu ketentuan di mana tidak menambah, mengurangi, dan mengubah norma pasal 263 ayat 1. Balik-balik itu. Oh, enggak bisa gitu dong. Anda kan ngomong soal putusan MK tadi membatalkan putusan PK. Anda kan ngomong soal inkrahnya tuh di situ. Iya betul, putusan MK tadi apakah membatalkan putusan PK. Justru jaksa itu harus PK karena melihat putusan Syahril Sabirin dan Pandi Lubis. Ada pertentangan di situ dan nyata. Jadi pasal 263 ayat 1 itu putusan MK yang berlaku. Yang jelas kalau kita bicara materi perkara tidak akan selesai malam ini, tidak akan selesai. Dibuat daripada akhir aja, tapi ini ada sebabnya tuh ada. Mengenai PK dulu. Oke. Mengenai PK dulu. Sebentar Pak, saya belum selesai Pak. Ya, jadi kita tidak melihat juga background Joko Chandra. Dia ini seorang yang penyelamat saat RAS tahun 1997 ya. Kita akui Bu, dia pahlawan Bu. Ya betul, pahlawan bisa dikatakan saat itu. Baik. Kenapa? Tapi sekarang dihina-dina. Dan sekarang padahal beliau tuh nggak dilihat bahwa dia sempat menyelamatkan saat itu Cesi Bank Bali. Baik. Tapi kemudian semua dilakukan bahwa ini adalah suatu kesalahan, ini manipulasi. Susah kalau udah begitu, kalau udah dipelintir kepada arahnya yang sekarang pembawa acara dengan tema ini. Saya mencoba meluruskan sebagai kuasa hukumnya ya. Lalu saya tidak memelintir apapun Ibu. Saya mengundang Anda justru untuk memberikan kesempatan Anda menyampaikan perspektif klien Anda dan Anda sudah melakukan itu. Tetapi kalau kita masuk materi perkara, ini bukan ruang pengadilan. Ya, betul. Ruang pengadilan, kalau begitu harus ada jaksa yang akan membantah Ibu. Yang saya hadirkan mantan jaksa, mungkin tadi bisa menjawab, tetapi tidak bisa masuk ke materi perkara. Tetapi yang jelas saya menghargai sekali Anda hadir malam ini di Mata Najwa. Saya tahu Anda tidak hadir kemana-mana, tapi memutuskan untuk hadir di Mata Najwa. Jadi saya terima kasih sekali Anda mau memberikan klarifikasi ke klien Anda. Baik, waktunya sudah habis. Saya ingin singkat saja Bang Aziz. Apakah DPR juga berkomitmen kasus ini bisa segera diselesaikan? Pasti, kita berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Baik, kita akan tunggu itu. Kita akan tunggu dari semuanya. Pak Pras, terima kasih. Bang Yus, terima kasih sudah hadir. Kak Tama, terima kasih. Bang Bonyamin, terima kasih. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah bersama saya menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa. Tanpa kata belece dari banyak aparatur negara, koruptor kakap muskil bisa buron dengan leluasa. Kaca benggala dari bobroknya penegakan hukum kita, bukti nyata kerakusan yang menghinggapi elit Indonesia. Negara seperti dikangkangi dengan begitu telanjang permufakatan jahat di level para elit berbintang.
Publik dan negara seperti ditertawakan dengan telak karena hukum dengan mudahnya dikadali para pemalak. Apalagi pengungkapannya cenderung setengah-setengah, terbongkar karena intrik elit yang sama-sama serakah. Kita hanya bisa melongo seperti orang-orang bodoh, cuma bisa menonton pertunjukan kelakuan ceroboh. Ataukah niat baik para penegak hukum sudah merapuh, seperti halnya rakyat yang sudah lelah untuk mengeluh? Indonesia jelas bukanlah tanah air yang dikutuk. Walau harapan, rasanya kian remuk, hilang bentuk. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung, kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjadi